Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Novianti dengan NIM 44432401001 dari kelas 2C. Di sini pada kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul ekosistem lamun. Pada materi yang akan saya paparkan kali ini yaitu materi dari mata kuliah ekologi perairan. Pada slide yang pertama di sini itu saya menampilkan beberapa poin yang akan saya jelaskan pada kali ini. Poin yang pertama yaitu ada definisi, poin yang kedua ada informasi, poin yang ketiga ada zona, yang keempat ada manfaat dan fungsi, yang kelima ada ancaman, dan yang keenam ada upaya dari konservasi lamun tersebut. Pada slide pertama kali ini saya akan menjelaskan definisi dari lamun tersebut. Lamun dalam bahasa Inggrisnya itu yang disebut seagrass. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang bisa disebut angiosperma yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang bisa disebut monokotil, yang mempunyai akar rimpang yang bisa disebut rizoma. Daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Lamun juga tumbuh berkerumunan dan biasanya menempati perairan laut yang hangat dan dangkal, dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Wilayah perairan laut ini yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. Lamun itu sendiri tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor antara lainnya yaitu dari suhu, salinitas, kedalaman, kecepatan arus, pasang surut, kakaruhan, dan substrat. Faktor yang paling mempengaruhi adalah substrat. Tipe substrat lamun terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu ada substrat berpasir, berlumur lunak, dan karang. Dan set yang kedua di sini ada informasi dari lamun tersebut. Lamun sama halnya dengan tumbuhan angiospermae di darat, yaitu terdiri dari rizome yang bisa disebut rimpang, daun, dan akar. Rizome merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar dan berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun, dan berbunga, serta bertumbuhnya akar. Dengan rizome dan akar inilah tumbuhan tersebut mampu menahan hempasan ombak dan arus. Tumbuhan lamun juga mempunyai beberapa sifat yang memungkinkan hidup di laut. Di sini juga di bawah ini saya menampilkan contoh gambarnya untuk lamun itu sendiri. Di sini ada beberapa struktur dan karakteristik dari lamun tersebut. Dan lanjutan dari informasi lamun itu, yang pertama, ia mampu hidup di media air asin. Yang kedua, ia mampu berfungsi normal dalam kondisi normal. Yang ketiga, ia mempunyai sistem perakaran jangkar yang berkembang biak. Yang keempat, ia mampu melakukan penyerbukan dan daun generatif dalam keadaan terbenam. Fungsi akar lamun adalah untuk menyerap nutrien dan sebagai tempat penyimpanan O2, hasil fotosintesis, dan CO2 yang digunakan untuk hasil fotosintesis itu sendiri. Dan di sini juga saya memaparkan gambar keberagaman jenis lamun tersebut. Di sini tertera bahwa jumlah jenis lamun di dunia itu terdapat 58 jenis yang terdiri dari 12 marga. 9 marga lamun yang ditemukan tergolong dalam famili
Potamogenotes, dan 3 marga lamun yang lainnya masuk ke dalam famili Hydrosariotes. Slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan zona persebaran pada lamun tersebut. Perairan Indonesia memiliki keragaman lamun yang besar. Dari 60 spesies lamun yang ada di dunia terbagi dalam 12 marga. 15 spesies dari 7 genus diantaranya ditemukan di Indonesia secara luas 5-10%. Ekosistem lamun juga terdapat di Indonesia. Berdasarkan kajian Pusat Riset Oceanografi atau bisa disebut BRIN, luas padang lamun di Indonesia yang diteliti baru sekitar 16-35% dari potensi sesungguhnya. Perairan di Indonesia juga menjadi rumah nyaman untuk bertumbuhnya lamun, terutama di pesisir timur dan barat laut Sumatera, seperti di kawasan pantai Bintan, Nias, dan sebagian Lampung juga menjadi favorit bertumbuhnya ekosistem lamun tersebut. Dan di sini juga saya memaparkan gambar memaparkan gambar zona dari persebaran lamun tersebut. Di sini ada petanya menunjukkan bahwa lamun tersebut tersebar luas di beberapa daerah. Dan di sini juga ada manfaat dari lamun. Manfaat dari lamun yaitu sebagai habitat biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai macam organisme. Selain itu, padang lamun juga berfungsi sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan, dan ikan-ikan karang. Sejumlah jenis biota tergantung pada padang lamun. Di sini juga ada gambar dari organisme tersebut yang dimana mereka memanfaatkan lamun itu sebagai tempat perlindungan mereka sendiri. Dan yang kedua ada manfaat dari lamun juga, walaupun mereka tidak mempunyai hubungan dengan lamun itu sendiri, banyak dari organisme tersebut mempunyai kontribusi terhadap keragaman pada komunitas lamun. Lamun juga penting bagi beberapa biota yang terancam punah pada saat ini. Apa aja sih hewan-hewan yang terancam punah pada saat ini? Di sini saya menampilkan beberapa hewan, yaitu seperti dugong dan penyu. Mereka memanfaatkan lamun sebagai makanan utamanya. Jadi lamun itu sendiri merupakan salah satu makanan pokok dari beberapa hewan yang hampir punah, yaitu seperti penyu dan dugong. Dan di sini juga ada fungsi dari lamun itu sendiri. Padang lamun menangkap dan menstabilitas sedimen sehingga air menjadi lebih jernih. Ketika gelombang air mengenang pada lamun, energinya menjadi turun sehingga sedimen yang terlarut di air bisa mengendap ke dasar laut. Ketika sedimen terendapkan di dasar, sistem perakaran padang lamun meningkat dan menstabilitas sedimen tersebut. Di sini juga saya mencantumkan gambarnya, dan ada juga fungsi lamun yang lainnya, yaitu daun lamun yang lebat akan memperlambat aliran air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilitaskan dasar permukaan. Daun lamun juga berfungsi sebagai penangkapan sedimen serta penahanan arus dan gelombang, yang berperan dalam mencegah erosinya pantai. Dan apa sih ancaman dari lamun tersebut? Ancaman terhadap lamun tersebut sangat beragam dan bisa berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Lamun merupakan tumbuhan laut yang berbunga yang sangat penting bagi ekosistem pesisir. Tetapi keberadaannya terus menerus menurun karena berbagai ancaman, yaitu ancaman berikut. Ancaman dari kegiatan manusia itu bisa terdiri dari reklamasi dan pembangunan pesisir, pembangunan pasir dan pengerukan, pencemaran laut,
penangkapan ikan yang destruktif, lalu lintas perahu, dan penanaman rumput laut yang tidak ramah lingkungan. Dan di sini juga ada ancaman dari perubahan iklim. Yang pertamanya tuh ancaman kenaikan suhu air laut, ancaman kenaikan permukaan air laut, dan perubahan arus dan badai. Dan di sini juga ada ancaman dari sedimen yang berlebihan, yaitu erosi dari daratan yang membawa sedimen ke laut, dan juga menutupi lamun dan menghambat fotosintesis karena kurangnya cahaya. Dan yang terakhir itu ada invasi spesies asing. Spesies laut non natif bisa mengganggu keseimbangan ekosistem padang lamun tersebut. Dan yang terakhir ada upaya konservasi. Upaya apa aja yang harus kita lakukan? Konservasi lamun adalah upaya untuk melindungi dan menjaga ekosistem lamun agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup di perairan laut dangkal dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Dan di sini juga ada beberapa upaya yang baik kita lakukan, yaitu pemantauan dan pemetaan, melakukan survei dan pemetaan kawasan lamun untuk mengetahui kondisi dan luas sebarannya. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya lamun bagi kehidupan mereka dan ekosistem. Yang ketiga, ada pengelolaan berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan perlindungan seperti patroli, rehabilitas, dan penanaman lamun. Dan yang keempat, ada restorasi ekosistem, yaitu menanam kembali lamun di area yang rusak menggunakan teknik transplantasi lamun. Dan yang terakhir itu ada peraturan dan kebijakan, yaitu dengan menetapkan kawasan konservasi laut yang melindungi padang lamun dari aktivitas destruktif seperti penambangan, reklamasi, dan penangkapan ikan dengan alat merusak laut. Sekian pemaparan dan penjelasan dari ekosistem lamun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.